selamat datang nih di acara Aks in Nutri Hima Gizi KMFKM Unan. Perkenalkan, nama aku Tata Mardian Halim, biasa dipanggil Tata. Tata merupakan mahasiswa semester 3 Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Nah, dalam beberapa waktu ke depan, Tata bakal nemenin teman-teman nih dalam acara bincang-bincang kita kali ini. Namun, pada kesempatan kali ini, Tata tidak sendiri nih. Tata ditemani oleh seorang pemateri yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Prima Elda, SKM MKM. Halo Ibu. Halo Kakak, halo semuanya. Nah, karena ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, mungkin boleh Ibu disapa teman-teman kita sekaligus perkenalan singkatnya Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, saya Prima Elda. Sehari-hari saya sebagai dosen di Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Ibu kalau boleh tahu, selain dosen apa sih Bu kesibukan Ibu lainnya? Oke, jadi selain sebagai dosen, saya juga sebagai konsultan dan juga sebagai peneliti. Kalau boleh tahu Ibu, penelitian yang akhir-akhir ini Ibu lakukan apa sih Ibu? Baik, kebetulan concern saya itu pada gizi masyarakat, jadi lebih spesifiknya saya lebih banyak mengkaji pada perilaku makan. Jadi pada eating behavior, pada gaya hidup untuk remaja dan dewasa muda. Kata dengar-dengar juga nih Bu, Ibu dulu pernah nih kuliah di Korea. Apa sih Bu bedanya kuliah di Korea dengan di Indonesia? Oke. Baik, jadi yang di Korea itu dalam bentuk fellowship ya. Saya mendapatkan beasiswa ke Korea University, khususnya untuk pengembangan penelitian terkait dengan body image dan eating disorder saat itu. Jadi membandingkan bagaimana sih perilaku makan pada remaja di Indonesia dengan remaja di Korea. Jadi kita melihat biasanya kalau di remaja kita lebih pada body image ya, terutama pada perempuan. Nah itu yang saat itu saya bandingkan bagaimana perilaku makan pada remaja Korea dan remaja Indonesia. Baik, terima kasih Bu. Nah, pada kesempatan kali ini, Tata ingin berbincang dengan Ibu terkait tema kita yaitu food loss and food waste. Sebelumnya, Tata dan tim telah melakukan wawancara ke beberapa masyarakat umum nih. Berikut cuplikan videonya. Perkenalkan, nama saya Medisha Duida Zalino. Perkenalkan, nama aku Aisyah Aswandi. Hai, perkenalkan saya Fitria KF, biasa dipanggil Fitri. Nama aku Deza Fira, biasa dipanggil Dian. Jadi terkait dengan food loss itu merupakan keadaan di mana sumber pangan, sumber makanan tadi berupa sayuran, perkembangan yang lain itu dia belum diolah, masih berupa mentah, namun gagal panen. Jadi saat jadi busuk, entah itu karena penyimpanan yang kurang baik ataupun proses pengolahan dari orang yang mengolah itu kurang baik. Sedangkan kalau food waste itu merupakan keadaan di mana pangan itu dikonsumsi, bahan-bahan mentah tadi sudah dikonsumsi tapi tidak dihabiskan atau masih sangat bersisa banyak, jadi dibuang secara Makanan sama pembuangan makanan ini kehilangannya mungkin sebelum dimakan kan ya. Kalau pembuangan makanan dia udah mau makan tapi terus dibuangnya, bersisa gitu. Mungkin gitu. Food loss merupakan makanan yang mengalami penurunan kualitas yang disebabkan oleh beberapa faktor dalam prosesnya sebelum menjadi produk akhir, sedangkan food waste adalah makanan yang telah melewati rantai pasokan makanan hingga menjadi produk akhir berkualitas baik dan layak dikonsumsi. Dari bahan pangan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, atau bisa dibilang makanan yang hilang atau terbuang. Sementara food waste adalah makanan yang siap dikonsumsi namun dibuang begitu saja, tidak layak makan pada tingkat retail sehingga menjadi limbah. Perbedaan antara food loss dan food loss itu timbul dari proses produksi dan pengolahan makanan sampai distribusi retail. Dan food waste mengacu pada makanan yang dibuang atau tidak layak makan oleh konsumen. Selanjutnya, penyebab food waste yang saya ketahui, yang pertama, proses prapanen yang tidak menghasilkan mutu yang diinginkan. Nah, kalau dari pengetahuan aku sendiri, yang mungkin orang awam ya, kalau food waste itu sendiri sebenarnya sisa-sisa makanan atau pembuangan makanan dari yang kita konsumsi sehari-hari. Sedangkan kalau untuk food loss sendiri itu lebih ke bahan pembuatan makanan yang terbuang mungkin karena nilai kualitasnya atau mungkin yang lainnya gitu.
Kalau dari yang aku tahu kayak konsep yang tadi ya, kalau food waste sendiri itu mungkin lebih ke yang udah siap dimakan atau yang memang kita konsumsi secara sehari-hari. Kalau food loss sendiri itu lebih ke bahannya, bahan pembuatan dari makanan yang kita konsumsi tadi, kayak gitu. Loss berasal dari pertanian peternakan, penyimpanan, transportasi, dan pemrosesan. Sedangkan food waste berasal dari toko grosir, retail, layanan makanan, dan rumah tangga. Dan dari food loss dengan food waste itu tadi, dia kalau food loss karena memang orangnya itu sendiri kan dia nggak bisa untuk menghandle ataupun banyak orang yang bisa kontribusi situ kurang bisa menghandle, kurang tahu, kurang bijak dalam pengaplikasian gimana sih bahan pangan itu bisa diolah secara baik dari bahan mentah. Sedangkan kalau memang dari food loss, food waste ya, food waste itu food waste itu dia keadaan di mana orang itu tuh ngerti kok cara ngolahnya, orang itu tuh bisa kok mengolahnya, pengaplikasiannya bagus. Tapi cara dia untuk representasi ataupun gimana bahan ini sesudah diolah itu dihabiskan dan memang bermanfaat itu kurang bisa dia diandilkan di situ gitu. Jadi terjadi pembuangan makanan secara sia-sia. Jadi karena mungkin makanan bahannya tuh terlalu banyak, jadi nggak buat lagi disimpan, jadi dibuangkan, atau proses pengolahannya tuh nggak baik, nggak bagus, jadi dia hasilnya nggak sempurna, jadi kayak daripada nggak sempurna mending dibuang aja gitu. Gitu. Dan pengemasan sehingga memutuskan untuk membuang bahan pangan tersebut. Ada penyebab atau faktor dari food loss. Jadi food loss itu punya penyebab di mana yang pertama itu keadaan orang ini tidak mengerti atau beberapa orang ini tidak mengerti bagaimana sih mengolah panganan mentah. Nah, itu juga berkaitan ketika memang permintaan di pasar itu berkurang. Nah, atau barang tersebut banyak dihasilkan tapi mutunya kurang. Mutunya tidak sesuai dengan pasar atau permintaan dari konsumen. Hal ini menyebabkan penumpukan di penyimpanan itu dan orang itu tidak bisa dan tidak mengerti bagaimana mengolahnya. Padahal mungkin banyak sekali faktor-faktor yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu, misalnya seperti kita jual dengan harga yang lebih murah, kita ngambil untung supaya balik modal, dengan supaya kita tidak rugi. Jadi kadang orang tidak terpikir sampai ke hal tersebut sehingga memang terjadilah food loss. Kalau penyebabnya, kalau food loss ya, kalau dari food loss sendiri itu mungkin ketika panen atau prapanennya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin nilai kualitasnya, mungkin bentuknya, atau mungkin yang lainnya yang tidak sesuai dengan yang diminta oleh si konsumen ataupun yang nanti akan memproduksi bahan itu. Penyebab terjadinya food loss adalah proses panen yang tidak menghasilkan mutu yang diinginkan oleh pasar-pasar. Dapat menyebabkan tanah mengandung gas metana yang berbahaya bagi atmosfer bumi, dan juga ada efek rumah kaca yang dapat timbul dari karbon dioksida. Yang menurut aku tahu ya, kalau food waste tuh pastinya mubazir kan ya, makanan udah jadi tuh kita buang-buang kan mubazir. Terus kalau dibuang-buang itu dalam jumlah banyak pastinya bikin sampah lingkungan kita tercemar. Nah, mana kalau misalnya sampah tuh banyak pasti ada pertemuan bakteri. Mana bakteri ini bisa ngaruh ke kita kan ya, kita bisa jadi sakit. Dari food waste. Yang pertama itu karena dia tidak sesuai dengan permintaan pasar itu lagi. Ketika tidak sesuai dengan permintaan pasar, orang-orang menganggap mutunya tinggi. Jadi main dibuang-buang aja pangannya. Padahal pangannya itu cukup baik kata panennya. Nah, karena hal itu juga terjadi penumpukan di pembuangan akhir. Jadi dirasa tidak sesuai dengan keinginan pasar membuang dan petani yang membuat itu juga membuang, jadi penumpukan. Nah, hal itu bisa menyebabkan pemanasan global. Jadi memang saling berkaitan. Pemanasan global ini dapat memancarkan gas-gas yang kurang baik ke lingkungan. Jadi karena pangan tersebut dibuang sembarangan, jadi memancarkan gas yang kurang baik. Kalau untuk dampak negatifnya yang pasti itu pencemaran lingkungan ya, karena makanan yang udah kebuang tadi pasti mencemari lingkungan juga, bikin lingkungan bau, terus mungkin jadi sarang nyamuk juga, dan juga kalau dilihat dari segi ilmiahnya, makanan-makanan yang terbuang tadi kan punya zat-zat ya, jadi zat-zat ini nanti bisa aja jadi salah satu penyebab pemanasan global karena menghasilkan
gas-gas metana atau emisi-emisi yang lain yang nggak berguna, jadinya memiliki dampak ke pemanasan global kayak gitu. Food loss dan food waste harus dikurangi karena memiliki dampak negatif yang signifikan pada lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Ya kan food loss sama food waste ini bikin kerugian banyak untuk lingkungan, untuk kita juga gitu. Memang food loss dan food waste ini dampaknya besar yang negatifnya ya, karena pertama tadi yang udah aku jelasin, karena dia bisa kerusakan lingkungan karena gas-gas yang dipancarkan, kurangnya kebutuhan pasar. Karena menurutku kenapa harus dikurangi, karena kita sebagai konsumen itu mengelola pangan itu tidak harus dengan mutu yang tinggi, tapi dengan kita mengelola secara baik, dengan kita mengerti bagian-bagian nutrisinya, itu bisa kok kita menciptakan suatu hidangan dari pangan tersebut yang memang punya nutrisi yang bagus. Walaupun kan ada kadang dijual di pasar modern dan pasar tradisional itu beda kualitasnya, padahal sama aja sebenarnya, tergantung gimana kita ngolahnya lagi. Jadi kita harus kurangi sekali, karena dampaknya bukan hanya untuk diri kita tapi untuk orang lain. Kalau untuk cara menguranginya, yang pasti mengkonsumsi makanan di sewajarnya atau secukupnya, nggak perlu kayak ikutan tren atau mungkin berlebihan yang nanti menyebabkan ke pembuangan makanan. Terus kalau yang lainnya itu mungkin kita bisa ngolah lagi ya sisa-sisa makanan tadi menjadi hal yang lebih bermanfaat. Kayak contohnya sekarang itu kan ada yang namanya ulat maggot ya. Ulat maggot sendiri itu bisa jadi salah satu bahan pangan untuk peternakan. Nah, sisa-sisa makanan tersebut bisa kita kasih ke ulat maggot, yang nanti ulat maggotnya juga bakal berfungsi ke makhluk hidup yang lain kayak gitu. Jadi udah banyak sih di era sekarang cara-cara untuk mengolah kembali bahan-bahan makanan yang terbuang atau sisa-sisa makanan gitu tadi, Aura. Saya iya, karena penting untuk diatasi. Karena yang terbuang itu adalah nutrisi, pemborosan sumber daya alam, sehingga sampah dan makanan juga sangat berbahaya bagi lingkungan untuk jangka panjang. Terus tadi kan udah aku bilangin kan, penyebabnya itu karena mungkin tempat penyimpanannya kurang atau pengolahannya kurang baik, jadi hasilnya tidak sempurna dan dibuang makanannya kan ya. Nah kalau food waste menurut aku mungkin karena orangnya nggak bijaksana dalam mengkonsumsi makanan, kayak dia ngeliat makanan itu tampilannya bagus jadi dia lapar mata, terus dibelinya kiranya nggak sanggup dia ngabisin. Nah itu juga bisa menyebabkan food waste gitu, terbuang. Loss dan food waste dapat terjadi karena berbagai alasan dan seringkali melibatkan berbagai tahap dalam rantai pasokan makanan. Lalu kegagalan dalam proses pengolahan, pemrosesan, atau penyimpanan makanan dapat menyebabkan kerusakan atau pembusukan makanan. Loss dan food waste itu tadi kayaknya saling berkaitan juga. Wah, beragam sekali ya Bu jawaban dari masyarakat umum mengenai food loss dan food waste ini. Nah, sekarang nih gantian Tata mau nanya nih Mbak Ibu mengenai tema kita. Dari cuplikan video tadi, beberapa teman mahasiswa itu beranggapan kalau food loss itu adalah pembuangan bahan pembuatan makanan yang terbuang, sedangkan food waste itu adalah sisa makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Apa sih Bu definisi yang sebenarnya dari food loss dan food waste itu? Oke, jadi tadi kalau kita lihat di video ya, sebagian besar masyarakat kita sebenarnya udah mulai aware ya dengan apa itu food loss, apa itu dengan food waste. Kurang lebih sudah benar apa yang tadi disampaikan, tapi sedikit menambahkan saja. Sebenarnya baik food waste ataupun food loss ini bagian dari food wastage. Jadi keduanya itu kita sebut dengan sampah makanan. Hanya saja yang membedakan kalau food loss itu kalau kita kutip dari satu definisi itu adalah penurunan kuantitas pangan yang dihasilkan dari keputusan dan tindakan pemasok makanan dalam retail atau rantai makanan, termasuk tapi tidak termasuk retail, penyedia layanan makanan dan konsumen. Jadi hanya sebatas dari tahapan produksi sampai proses pengemasan. Tapi kalau pada food waste itu sudah penurunan kuantitas pangan yang dihasilkan dari keputusan dan tindakan pengecer layanan makanan dan konsumen. Jadi sudah pada tahapan dari pendistribusian sampai pada konsumsi. Jadi kalau bisa menambahkan sedikit yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi di video, masyarakat secara umum tahu ya kalau food loss itu sampah makanan dalam bentuk bahan makanan yang tapi nggak bisa lagi diolah. Tapi kalau food waste itu sudah makanan yang sebenarnya masih bisa kita konsumsi tapi tidak kita konsumsi lagi, jadi terbuang sia-sia seperti itu. Oh, berarti kalau food loss itu lebih ke bahan makanan yang terbuang, sedangkan food waste
yang masih bisa kita konsumsi Iya. tapi terbuang gitu. Iya, jadi kalau food loss itu banyak penyebabnya. Jadi tapi ini tuh baru sebatas pada bahan makanan aja. Tapi kalau food loss ya, kalau food waste itu misalnya nih kita pergi makan di kafe atau di restoran, terus kita pesannya kebanyakan, ternyata nggak habis. Nah itu akhirnya terbuang kan. Nah food waste itu sebenarnya bisa kita bawa ulang, kita bawa pulang untuk kita daur ulang atau untuk kita berikan kepada yang lain. Tapi kalau food loss itu nggak bisa untuk diolah kembali. Apa sih Bu perbedaan lainnya antara food loss dan food waste ini Bu? Ya. Jadi kalau food loss itu tadi dijelaskan mulai dari tahapan produksi ya, tahapan produksi, kemudian pasca panen. Jadi karena kita bicaranya terkait dengan ini bahan makanan, jadi dari produksinya bagaimana sih, mulai dari kehilangan atau kerusakan mekanis atau tumpahan selama operasi panen, bisa jadi disebabkan karena kegagalan panen. Kemudian bisa saja hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mungkin karena cuaca yang tidak baik atau kondisi tanah yang tidak subur sehingga berpengaruh pada mutu bahan makanan ini, sehingga hasilnya itu tidak terlalu baik. Kemudian juga proses dari pemprosesan dan pengemasan itu ternyata juga berpengaruh ya. Jadi beberapa data menunjukkan bahwa food loss ini disebabkan karena tingginya permintaan permintaan itu tidak sebanding dengan ketersediaan ya. Jadi bisa saja disebabkan karena ternyata harganya murah, terus orang tidak mau beli, bisa jadi harganya terlalu murah atau terlalu tinggi sehingga daya belinya juga tidak berpengaruh gitu ya. Mungkin kalau kita Tata atau teman-teman yang lain pernah dengar, jadi kita pernah lihat ada satu kejadian produksi naga atau tomat itu melimpah, tapi gak ada yang mau beli, entah karena daya belinya yang rendah atau karena pasokan yang terlalu melimpah atau kualitas yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga hasil produksi itu dibuang aja sama para petani kita, kurang lebih seperti itu. Menurut Ibu nih, apa sih dampak negatif dari food loss dan food waste ini, dan apakah harus dikurangi gitu jumlahnya? Oke, kalau kita tahu ya adik-adik, kita jelaskan dulu. Adik-adik pernah dengar SDGs, Sustainable Development Goals, jadi tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Itu kan ada 17 tujuan kalau tidak salah ya, ada 17 tujuan yang terbagi dalam 4 pilar. Nah, di antara 17 tujuan itu ada 3, saya mencatat ada 3 tujuan terkait dengan food loss dan food waste ini. Pertama, tanpa kemiskinan, kemudian tanpa kelaparan, yang ketiga adalah menciptakan kehidupan sosial yang sehat dan sejahtera. Nah, ini tertuang di dalam pilar pembangunan sosial. Jadi kenapa kita harus menghilangkan atau mengurangi dari food loss dan food waste ini? Karena dalam RPJMN kita sendiri, tahu ya RPJMN tahun 2020 sampai 2024 itu ada namanya pembangunan rendah karbon atau low carbon development, di mana itu menjadi program prioritas nasional yang tujuannya adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Sehingga kenapa kita harus mencegah, dampaknya itu tidak hanya pada dampak sosial, tapi juga berpengaruh pada dampak ekonomi yang lumayan besar ternyata nilainya. Kalau saya boleh kutip, itu kerugian ekonomi yang ditimbulkan karena food loss dan food waste ini sekitar 213 sampai 551 triliun per tahun. Jadi cukup banyak ya kerugian-kerugian yang disebabkan karena food loss dan food waste ini. Nah, karena ada dampak negatif terhadap sosial dan ekonomi nih Bu, boleh nggak Ibu ngasih saran nih biar Rata dan teman-teman bisa membantu mengurangi food loss dan food waste kita? Oke, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ya, berawal dari diri kita sendiri nih. Bermula dari diri kita sendiri, pertama pada food waste ya, karena kalau food loss kan tadi mulai dari si penyedia nih, mungkin tidak dalam kapasitas kita, tapi nanti kita bisa memberikan rekomendasi. Kalian sebagai mahasiswa nanti bisa memberikan rekomendasi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi food loss ini. Tapi kalau untuk food waste, kita mulai bijak nih memilah makanan. Jadi kita harus tahu
makanan yang akan kita makan itu apa dan berapa jumlahnya, sehingga nggak ada yang terbuang sia-sia. Nah, untuk itu tentu berawal dari perubahan perilaku kita dulu. Yang tadinya kita menganggap nggak apa-apa lah, pesan aja dulu semuanya nanti bisa dimakan. Ternyata tuh salah ya. Jadi nanti kalau mau pesan makanan, pesan secukupnya. Kalau kurang boleh nambah. Tapi kalau berlebih sayang, karena khawatir nanti nggak bisa dipakai lagi. Kemudian yang berikutnya adalah solusinya, tentu kita bisa memberikan rekomendasi untuk bagaimana sih pembenahan sistem pangan ini, bagaimana terkait dengan program-program yang mendukung seperti itu, kemudian untuk mengoptimalisasikan program yang sudah ada. Dan kalau bisa adik-adik sebagai agent of change bisa bikin kajian loh, mulai dari lingkungan sekitar kita aja, kira-kira penyebab food waste ini apa. Apakah karena perilaku kita tadi yang salah, kemudian kurangnya informasi atau edukasi, atau mungkin ada kelebihan porsi dan perilaku makan kita yang salah selama ini. Jadi mulai dari sana aja dulu kita perbaiki. Berarti nih teman-teman, kita bisa mengurangi jumlah food waste terutama dari dalam diri kita sendiri dengan cara memesan makanan cukup untuk porsi kita sendiri. Kalaupun mau nambah boleh, tapi jangan mubazir gitu loh. Wah, nggak terasa ya Bu, bincang-bincang kita udah cukup lama dan banyak banget nih wawasan baru yang Tata dapat, tentunya teman-teman juga nih. Nah, jadi yang bisa Tata dapat simpulkan, ternyata food waste itu yaitu sisa dari pertanian atau retail yang terbuang, sedangkan food waste itu lebih kepada sisa konsumsi kita sehari-hari. Ya, benar. Mungkin boleh nih Bu untuk menyampaikan closing statement pada kita. Oke, baik. Jadi dari data tadi disampaikan bahwa 1/3 dari Indonesia itu termasuk negara tertinggi loh untuk penyumbang food waste. Ya, jadi bisa dibayangkan 1/3 dari kita itu mempunyai perilaku yang salah terkait dengan perilaku makan kita tadi berakibat pada food waste. Nah, kalau boleh saran, mulai dari adik-adik sebagai calon generasi muda, sebagai calon pemimpin, mulailah dari diri kita sendiri. Kita turut nih untuk mendukung program pemerintah. Tadi sudah disampaikan bahwa penurunan angka food loss dan food waste ini menjadi isu prioritas nasional ya. Dan tujuannya juga tertuang di dalam SDGs. Nah, untuk itu mungkin nanti kita bisa bersama-sama bagaimana sih mengimplementasikan, berawal dari diri kita sendiri, sehingga nanti bisa mempercepat implementasi pembangunan rendah karbon, karena tujuannya tadi kan pada rendah karbon ya, mengurangi sampah nih, dan pengembangan ekonomi hijau untuk menjawab tantangan ketahanan pangan dan tentunya defisit gizi. Jadi nggak ada lagi nih orang-orang yang nggak bisa makan karena kita makannya boros terus nggak kita makan. Jadi mubazir juga dan berdampak pada orang-orang yang sebenarnya tidak mampu. Nah, kita jadi merugikan orang-orang lain seperti itu. Kata juga mau ngucapin terima kasih banyak nih Bu karena udah menyempatkan hadir dan menjawab rasa penasaran kami mengenai tema food loss dan food waste. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman yang telah membersamai acara kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di acara Asin selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih.